Om Swastiastu. Halo Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Salma Windrayani, NIM 20142011024, absen 23, Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan kelas A, tingkat 2 semester 3. Baik, di sini saya akan membahas tentang insomnia. Yang pertama, saya akan membahas pengertian apa itu insomnia. Kemudian, tanda dan gejala insomnia, penyebab dari insomnia, kemudian faktor risiko, komplikasi, diagnosis, dan pengobatan untuk penyakit insomnia. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian insomnia. Insomnia adalah kondisi merasa sangat sulit untuk tidur, tidak bisa tidur, nyenyak, bahkan kondisi ini bisa menyebabkan terbangun tengah malam dan tidak bisa kembali tidur. Pada kondisi tertentu, orang dewasa mungkin mengalami insomnia akut yang berlangsung hingga berhari-hari atau berminggu-minggu. Biasanya, hal ini terjadi sebagai dampak dari situasi yang menyebabkan stres. Namun, ada pula yang mengalami insomnia kronis, yaitu saat kondisi ini berlangsung lama. Jika sudah demikian, mungkin terjadi karena masalah kesehatan tertentu atau efek pengobatan yang sedang dijalani. Kemudian, tanda dan gejala dari insomnia. Yang pertama, kesulitan untuk memulai tidur pada malam hari. Kedua, sering terbangun tengah malam atau bangun sangat pagi. Ketiga, bangun tidur dengan tubuh yang lelah. Keempat, kerap mengantuk dan kelelahan pada siang hari. Yang kelima, lekas marah, depresi atau cemas dan gugup. Kemudian yang keenam, masalah dalam memperhatikan, sulit fokus pada tugas-tugas, dan sulit untuk mengingat. Yang ketujuh, sakit kepala dan kepala terasa tegang. Yang kedelapan, rasa tertekan pada perut dan usus. Kemudian yang terakhir, kekhawatiran tentang tidur. Kemudian, apa sih itu penyebab insomnia? Penyebab insomnia yang pertama bisa terjadi karena faktor stres, kemudian yang kedua jadwal aktivitas yang berubah, ketiga kebiasaan tidur yang buruk, keempat terlalu banyak makan pada malam hari, yang kelima gangguan mental, keenam penyakit kronis dan penyakit lainnya, ketujuh kebiasaan mengkonsumsi kafein, nikotin, dan alkohol, kemudian yang terakhir penggunaan obat-obatan. Kemudian selanjutnya faktor resiko. Yang pertama, ada jenis kelamin. Perubahan hormon selama siklus menstruasi dan menopause dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya adalah insomnia. Selain itu, kondisi ini juga sering muncul saat wanita sedang hamil. Ini tandanya, insomnia lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Yang kemudian, kedua, faktor usia. Risiko mengalami sulit tidur lebih tinggi saat Anda memasuki masa lansia. Biasanya, kondisi ini sering terjadi pada lansia yang sudah berusia 60 tahun ke atas karena perubahan pola tidur dan masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, faktor keturunan. Jika salah satu anggota keluarga, khususnya orang tua, mengalami insomnia, risiko Anda mengalami kondisi serupa lebih besar daripada orang lain. Kemudian yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup jika Anda sering tidur saat siang hari atau menonton televisi saat mendekati jam tidur, risiko mengalami kondisi ini akan semakin besar. Kemudian komplikasi dari insomnia. Yang pertama, prestasi di sekolah atau di tempat kerja akan menurun. Kemudian kedua, reaksi untuk merespon suatu jadi lebih lambat sehingga berisiko tinggi dengan kecelakaan. Ketiga, dapat mengembangkan penyakit kejiwaan seperti depresi dan gangguan kecemasan. Yang terakhir, meningkatkan risiko terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi atau penyakit jantung karena jam biologis tubuh berubah. Kemudian diagnosis insomnia. Yang pertama, aktigrafi untuk mengukur kualitas tidur Anda. Kemudian penelitian terhadap gangguan tidur seperti penyakit ritme sirkadian, sleep apnea, hingga narkolepsi yang mungkin Anda alami. Kemudian tes darah untuk memeriksa adanya masalah kelenjar tiroid dan berbagai masalah kesehatan lain yang dapat menyebabkan Anda mengalami insomnia. Kemudian yang terakhir yaitu pengobatan. Adapun pengobatan insomnia dapat dilakukan melalui yang pertama, benzodiazepin untuk membentuk kebiasaan tidur yang baik, kemudian benzodiazepin reseptor agonis seperti zolpidem, saleplon, dan ezopiklon. Kemudian yang ketiga, melatonin reseptor agonis seperti ramelton. Kemudian terapi kognitif untuk membuat Anda lebih rileks dan berpikiran positif saat hendak tidur.
Kemudian terapi meditasi atau relaksasi untuk mengajari Anda tidur lebih cepat. Kemudian terapi pembatasan tidur untuk membatasi waktu yang Anda habiskan di atas tempat tidur, baik saat sedang tidur atau tidak. Kemudian melakukan olahraga dan kegiatan aktif agar bisa tidur nyenyak pada malam hari. Dan yang terakhir, memeriksa segala obat yang Anda gunakan untuk memastikan adakah obat yang menyebabkan sulit tidur. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.